Assalamualaikum dan halo semuanya. Kali ini di channel Agregat ID, gua Akbar Wibowo, gua akan membahas tentang sepak bola internasional, sepak bola nasional, semua tentang sepak bola bakal gua bahas di channel ini. So, jangan lupa di-subscribe, oke? For next video bakal banyak update-update tentang sepak bola yang di-update di channel ini. Nah, untuk video pertama gua kali ini gua akan bahas tentang perkembangan transfer dari Manchester United, sebuah tim yang saat ini sedang, ya bisa dibilang gonjang-ganjing lah. Belum jelas, katanya Glazer mau jual, tapi setelah ditawar 2 kali lipat dari harga pasar sama Sheikh Jassim dari Qatar, belum juga dilepas sama Glazer. Perkembangannya, ya kita semua masih menunggu apakah akan jadi dijual ke Qatar atau masih stay with Glazer. But kita bahas yang pasti-pasti aja ya. Jadi beberapa hari yang lalu, kiper mereka, ex-kiper mereka, salah satu legend mereka, salah satu pemain dari musim lalu, satu-satunya pemain yang merengkuh gelar Premier League terakhir mereka di tahun 2013, yaitu David De Gea, mengumumkan meninggalkan Manchester United. Jadi kontrak dari De Gea sudah tidak diperpanjang lagi dan De Gea bisa pergi dengan free transfer. Jadi De Gea itu menurut gue nih sebenarnya sih emang dari segi penampilannya sudah agak menurun. Dan dia pun tidak cocok dengan skemanya Erik ten Hag yang menginginkan kiper yang memiliki passing yang bagus, yang bisa membaca permainan dan bisa ikut untuk build up serangan dari belakang. Nah, De Gea memang tidak memiliki kapabilitas untuk itu. Meskipun mungkin ada yang bilang itu bisa dilatih atau bagaimanapun, ya MU tim yang membutuhkan hasil secepatnya mungkin tidak bisa menunggu untuk melatih De Gea yang usianya juga udah 32 tahun. Nah, namun banyak juga yang berpendapat, lah ini kan salah satu legend, kenapa sih nggak ada kayak penghargaan atau apa gitu. Ya memang sih, jadi di laga terakhirnya De Gea pun seperti tidak ada yang spesial gitu, kayak misalkan Firmino di Liverpool atau banyaklah legenda-legenda lain yang musim ini cabut dan diberikan suatu match yang didedikasikan untuk yang akan pergi itu. Namun sebenarnya De Gea ini sebelum dia pergi dengan free transfer, MU ngeplot dia buat jadi kiper cadangan. Tapi yang jadi tapinya ini di sini menurut gue yang masih menunjukkan sisi buruk dari manajemen MU. Jadi De Gea tuh sekarang digaji terakhir itu digaji 350.000 pound per pekan. Nah, manajemen MU ingin menurunkan. Pertama ditawarin lah 200.000 pound per pekan. Oke, De Gea udah setuju. Namun beberapa saat kemudian, setelah terjadi gentleman agreement di 200.000 pound, manajemen MU datang lagi. Datang ke De Gea mengabarkan bahwa mereka sanggup 150.000 pound. Wah, De Gea kan langsung nolak lah ya. Udah dijanjiin 200, tiba-tiba turun lagi jadi 150. Wah, nggak mau lah dia. Dia merasa dia dihargai harus lebih dari itu. Namun MU sendiri merasa untuk jadi kiper cadangan harus gaji 200.000 pound, wah berat gitu. Apalagi mungkin yang diprospekkan untuk jadi kiper utamanya pun nggak nyampe segitu gajinya, yang kita nggak tahu. Nah, akhirnya tidak terjadilah kesepakatan antara De Gea dan MU. Dan setelah tanggal 30 Juni kemarin, De Gea resmi berpisah dari MU. Gitu jadi cerita De Gea. Dan masih kurang bagusnya dari manajemen MU sendiri, even setelah pasca kepergian Woodward ganti jadi Murtough dan kawan-kawan. Namun ya masih jual pemain susah, beli pemain kemahalan kayak Anthony gitu-gitu kan. Semoga MU bisa lebih baik lagi, nggak yang
sekarang itu mengkhawatirkan. Belum lagi mereka kan isunya hanya punya 120 juta pound untuk belanja. Itu dikarenakan ada bukan financial fair play, tapi financial apa namanya dari UEFA. Nah, di situ budget MU cuman bisa dibatasin 120 juta pound. Sementara MU kan ini timnya ya tahu sendiri lah. Apalagi Ten Hag udah bilang ada beberapa pemain yang tidak sesuai dengan skemanya dia. Ada Martial, ada Sancho, ada Fred, ada McTominay, ada Harry Maguire, itu udah 5. Nah itu kan pemain yang cabut itu kan, yang tidak sesuai itu kan harus ada gantinya. Nah, itu berapa? Nah, kita nggak tahu. Nah, paling ujung-ujungnya Ten Hag tetap akan bermain dengan 5, mungkin 3 atau 4 pemain ini masih akan bertahan di MU sih menurut gua. Nah, jadi itu. Nah, MU untuk kemarin menambal posisi yang agak kurang solid di lini tengah. Udah beli Mason Mount harga 55 juta. 55 juta berarti tersisa 65 juta lagi. Nah, sementara 2 sektor yang jelas-jelas sangat butuh. Yang pertama kiper, karena De Gea tadi cabut. Lalu yang kedua striker. Striker ya tahu sendiri lah, MU mau pakai striker siapa? Martial. Ya, dia mah dikasih pidato aja udah cedera hamstring. Waktu itu Ten Hag ngasih speech sebelum final Piala FA, dikasih beban, hamstringnya kena gitu kan. Akhirnya Rashford lah jadi sering untuk goal getternya MU. Cuman ya Rashford bukan seorang striker. Rashford itu datangnya dari winger. Akhirnya mungkin MU menilai bahwa kiper menjadi posisi yang paling penting. Mulailah dia menawar seorang Onana. Andre Onana ini sebelumnya bermain di Inter Milan dan dulu pernah bersama Ten Hag di Ajax. Waktu di Ajax, jadi yang Ten Hag dan Onana udah saling mengenal lah. Kurang lebih Ten Hag udah tahu permainan Onana, dan kita juga tahu. Mungkin yang baru-baru ini masih fresh di ingatan kita ketika final Liga Champions, bagaimana Onana itu udah hampir sejajar dengan center back dalam build up serangan ke depan. Jadi emang itu yang dicari Ten Hag gitu kan, yang tidak ada di De Gea. Makanya Onana, dan harganya cuman ini masih terakhir itu 50-60 juta. Wah, berarti kan budget MU habis dong. Dari 120 diberikan 55 Mason Mount. Ini misalkan 50 lagi 105, sisa 15. Siapa yang mau datang lagi? MU masih butuh banyak. Nah, tapi Onana menjadi salah satu prioritas, meskipun kemarin sempat kiper yang dari Jepang lah, siapa itu nggak tahu, kiper Urawa nggak jelas siapa namanya. Terus yang terakhir, yang kemarin juga ada dari Feyenoord, kiper Feyenoord Rotterdam ya. Nah, Justin Bijlow itu dari Feyenoord, cuman ketika MU menyatakan tertarik, Feyenoord langsung bilang not for sale. Ya bakal sulit juga untuk dapat Bijlow harga murah gitu kan. Lalu akhirnya Onana, mereka fokus di Onana karena nggak mungkin mereka mengandalkan Dean Henderson sama De Gea, sama Tom Heaton selepas kepergian De Gea ini. Nah setelah itu harganya 50-60 juta. Tersisa satu posisi lagi yang menurutku agaknya harus dibeli oleh MU. Ada satu yang kemungkinannya mungkin agak deal ya. Si Højlund yang dari Denmark, dari Atlanta. Kabarnya udah punya personal agreement dengan MU. Nah, tapi kan harganya belum cocok nih. Si Atlanta mau di harga 70 jutaan. MU cuma mau beli di harga 40. Mungkin 40 itu dapat tadi dari sisa Onana, terus ada penjualan ya dapat 80 gitu. Meskipun belum terjadi, tapi mereka udah berani 40. Nah, 40. Nah, gimana nih untuk menyikapi sisa ya
40 juta lagi, 30-40 juta lagi. Mungkin ada satu opsi yang ini asumsi gue ya. Asumsi gue sebagai pengamat, gue lihat Mason Greenwood itu Atlanta juga katanya tertarik. Jadi Atlanta tertarik untuk merekrut Greenwood, MU Højlund ya pas sih. Itu bisa tukar tambah mungkin ya. 40 juta plus Greenwood untuk Højlund. Ya win-win lah untuk kedua, bahkan untuk keempat pihak. Untuk MU mereka dapat striker, untuk Atalanta mereka dapat pengganti Højlund. Untuk Højlund dia bisa ke tim impiannya di MU. Untuk Greenwood dia bisa membalikan citranya yang kemarin rusak setelah kasus itu ya. Di Atalanta mungkin dia bisa menaikkan lagi harganya untuk kembali nanti ke Inggris gitu. Nah, mungkin itu satu opsi. Atau nih opsi kedua yang striker murah meriah yang mungkin bisa lah dijangkau MU. Siapa? Ini kabarnya nih klub lagi ya butuh banget duit dan punya striker yang ya dibilang oke, ya mediocre tapi lebih bagus lah dibanding Weghorst. Siapa? Füllkrug, Werder Bremen. Nah, itu kan striker, bisa dibilang striker utamanya Jerman di Piala Dunia tahun lalu. Si Füllkrug ini dibanderol Werder Bremen 35 juta. Emang dia usianya udah gak muda, udah 30 tahun, cuman ya mungkin untuk backup strikernya MU, untuk backup plan B-nya MU kalau nggak dapet lagi siapapun, Füllkrug ini bisa dipertimbangkan sih menurut gue. Apalagi timnya Werder Bremen lagi butuh banget duit, mereka harus jual pemainnya untuk bisa bertahan. Nah, itu jadi opsi. Lalu posisi apa lagi sih yang sebenarnya harus diperbaiki? Kita bahas dari belakang. Dari belakang di lini back tengah Varane sama Lisandro Martinez itu solid lah menurut gue, udah cukup solid. Di kiper itu udah pasti. Terus di wing back kanan AWB sama Dalot sebenarnya itu kurang tapi ada tapinya, masih bisa lah. Ketika butuh bertahan AWB, ketika butuh menyerang Dalot dipasang, jadi it's okay. Di back kiri ada Luke Shaw musim kemarin banyak dipakai di back tengah. Terus ya, tapi kalau dia dipakai di back kiri sebenarnya itu cukup oke. Kita lihat 2 musim sebelumnya Luke Shaw di kiri dan bagus. Lalu di backupnya ada Malaysia. Musim debutnya di Inggris masih suka banyak blunder, tapi ya kita lihat perkembangannya, dia masih muda juga, dia punya speed yang oke. Ya mungkin Ten Hag bisa memperbaiki dari kedisiplinan dia. Lalu ke tengah ini sebenarnya udah bagus di tengah. Di tengah ini ada, di gelandang bertahan ada Casemiro di posisi nomor 6, posisi nomor 8 ada Mason Mount yang bisa bermain gantian dengan Eriksen. Lalu di posisi nomor 10 ada Bruno Fernandes. Nah, nggak tahu MU bakal masang Bruno Fernandes di 10 atau di sayap. Nah, ini Ten Hag kita masih belum tahu juga. Atau Ten Hag akan pasang 3 gelandang yang bekerja di tengah justru. Kayak Mount, Casemiro atau siapa, satu lagi bisa McTominay atau Fred. Dan Bruno di sayap. Nah, sekarang di sayap kiri ada Rashford bagus di kiri. Dia juga suka masuk ke dalam, inside forward masuk ke dalam dan cetak gol. Jadi di kiri sebenarnya nggak ada masalah. Lalu di kanan ada Anthony, pemain 100 juta yang banyak orang bilang harganya kemahalan, ini flop. Ya memang ini pemain Brazil ya, gitu banyak gocek, visinya masih kurang banget gitu kan. Cuman dia masih muda, masih baru juga di Inggris, cobalah dikasih kesempatan lagi ya, kanan masih oke. Striker Martial ini sangat kurang lagi-lagi. Jadi yang paling mendesak menurut gue ya kiper, striker, dan satu lagi back kanan sama backup di wing, karena Sancho kurang banget. Di kiri siapa? Nggak ada. Nah itu dia, Elanga mau dipasang, nggak kan gitu. Nah,
Di sayap kanan atau kiri butuh satu lagi. Lalu di back kanan itu juga sebenarnya kalau mau upgrade itu harus. Nah gitu. Jadi masih banyak pos-pos yang belum lagi kalau misalkan tadi pemain-pemain yang mau dijual si Ten Hag itu kejual semua. Itu kan banyak pos-pos yang kosong jadinya. Nah itulah manajemen MU benar-benar harus bisa membuat dana yang terbatas itu menjadi maksimal. Di situ tantangannya. Ya, gue sih berharap transfer Onana jadi, terus strikernya juga bisa ada yang datang, Højlund ataupun Füllkrug lah. Itu plan B-nya menurut gue Füllkrug itu menjadi salah satu yang visible, sangat-sangat visible untuk MU. Supaya MU bisa ini lagi sih, bisa kompetitif lagi lah, bisa bersaing dengan City, dengan Liverpool, dengan Arsenal. Kita bahas sedikit tentang pesaing mereka ya. Arsenal, itu lini tengahnya bagus banget loh. Mereka udah dapet Declan Rice. Di tengah itu bakal ada Declan Rice, ada Odegaard, ada Havertz. Mereka bakal kalau pakai dua central midfield yang attacking, lalu pasang satu Declan Rice, atau mereka pakai 3 back jadi 2 DM ada Declan Rice, ada Jorginho, atau ada Partey yang masih ada. Xhaka kan udah dijual. Nah, itu lini tengahnya cakep. Belum lagi Liverpool, mereka mengakuisisi 2 pemain pekerja gelandang, ada McAllister, ada Szoboszlai. Szoboszlai ini juga pekerja gitu kan, jadi dia arealnya bagus banget. Emang dia agak lebih ke depan, jadi yang ke belakang Fabinho, terus ada McAllister menyeimbangkan di lini tengahnya. Mungkin klub ingin mengembalikan lagi ke zamannya Liverpool dengan Wijnaldum dulu sih. Gimana Wijnaldum dulu kan bekerja sangat keras. Nah, dia akan mencoba lagi dengan McAllister dan Szoboszlai. Loh, belum lagi Chelsea dengan para youngsternya dan pelatihnya sih menurut gue yang mungkin bisa memanfaatkan anak-anak muda ini. Pochettino back to Premier League, we'll see apa yang bisa dia lakukan di Premier League. City, ya tentu saja mereka hilang Gundogan, datang Kovacic. 11-12 sih, lebih muda malahan. Belum lagi mereka masih nawar Gvardiol. Dan feeling gue City bakal datengin lagi satu pemain selain Gvardiol dan Kovacic, entah itu di posisi winger atau posisi tengah. Karena Foden ini kan bisa di winger, bisa di tengah. Bernardo juga bisa di wing, bisa di tengah. But we'll see siapa yang akan didatengin City. Mungkin agak satu kejutan lagi dari City sih. Nah, City yang kemarinnya udah jago banget, apalagi ditambah pemain-pemain yang baru didatengin ini kan. Ya itulah tantangan MU. Semoga MU bisa balik lagi di tim yang kompetitif di Liga Inggris dan Eropa. Thank you for watching. See you again in next video. Please subscribe and like my video and don't forget to comment. Okay, see you when I see you.